Sebelumnya saya mau pantun dulu nih, karena ya dari tadi mungkin saya kepikiran nih pantun tapi singkat ya. Kalian ingat nggak dengan ubur-ubur ikan lele? Nah, saya pantunkan sekali lagi nih ya. Ubur-ubur ikan lele, masih semangat kah puasanya le? Masih dong tentunya. Jadi kembali lagi bersama saya nih, Diana Putri akan selalu menemani kalian semua dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tetap aja nih saya tidak akan sendiri, karena kalau saya sendiri kapan berduanya, ya kan ya. Jadi hari ini saya ditemani oleh pemateri narasumber yang tidak kalah kece, tapi tetap aja orangnya sama kok. Siapa dia? Ini dia, kita sambut dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ini Putri. pertemuan kita yang keberapa ini ya, Ustaz ya? Saya udah lupa udah. Oh udah lupa ya, yang penting karena udah dekat nih ya. Jadi saya kira pembahasan-pembahasan yang disampaikan juga cukup menarik sekali ya kan. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan Ustadz ini kembali ya. Karena apa? Mereka mungkin bisa lupa, tapi saya selalu ingat, iya enggak tuh. Jadi Kiai Haji Abdul Rojak ini sekarang adalah sebagai dosen ya, dan juga sering banget nih Dosen masjid apa tuh? Staiza? Iya, Staiza ya Ustadz ya. Jadi sering banget nih menyampaikan ceramah-ceramahnya di Masjid Taklim, ya kan Ustadz ya. Nah untuk sekarang ini nih akan ada materi yang menarik juga nih Ustadz ya. Bener gak Ustadz? Atau tunggu, mau sekarang atau nanti aja nih Ustadz? Sekarang kita bahas. Tunggu dulu Ustadz, tahan, kita tunggu dengan iklan yang satu ini.
Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Langsung saja nih, sekarang adalah pembahasan tentang apa tuh? Tentang keutamaan makan sahur. Kami persilakan diri segala Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Putri, pada pemirsa semuanya. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Putri, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan makan sahur. Iya benar, Ya. Ustaz. Jadi bahasa sahur itu asal kata dari saharo ya. Saharo itu artinya waktu mendekati subuh. Gitu. Orang berpuasa disuruh bersahur oleh Nabi. Padahal Mbak Putri, orang namanya sahur itu kan satu kebutuhan, makan minum itu kan satu kebutuhan. Kenapa kok Nabi harus nyuruh kita disuruh sahur? Ya, padahal nggak usah disuruh sahur pun juga kita pasti akan sahur karena besok kita akan makan. Nah, kok Nabi mengatakan, ada hadisnya yang mengatakan bahwa man arada ayasuma falyatasahhar bisyai'in. Barang siapa yang mau puasa maka hendaklah harus bersahur dulu. Ini perintah Nabi ini mesti ada sesuatu ini. Sebab begini prinsipnya, bahwa apa yang Nabi perintahkan pasti ada manfaat yang sangat besar. Apa yang Nabi larang pasti ada mudorot yang sangat besar. Ya, jadi Allah melarang, Nabi melarang, pasti ada mudorotnya. Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan, pasti ada manfaatnya. Dan sekarang sahur, apa manfaatnya? Kenapa kok Nabi harus memerintahkan kita makan sahur? Karena tanpa diperintahkan itu satu kebutuhan, begitu. Ternyata jawabannya adalah ada di dalam hadis selanjutnya yang mengatakan bahwa tasahharu fa inna fis suhuri barokatan. Bersahurlah kalian semuanya, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Oh, ternyata ini Mbak Putri jawabannya. Keberkahan ya, Ustaz ya. Jadi Nabi kok nyuruh kita sahur karena ternyata jawabannya di sini nih. Di dalam sahur itu ada keberkahan sehingga Nabi perintahkan. Berkah itu apa sih Mbak Putri?
Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan apa? Dengan makan sahur itu ditinjau dari segi medis itu banyak manfaatnya. Satu, kalau bahasanya anak muda sekarang, sahur itu sarapan khusus Ramadan katanya. Jadi sahur begitu ya. Jadi sahur itu contoh begini, ketika kita tidur pada malam hari itu kan sel-sel yang rusak itu diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, sel-sel yang baru itu kan butuh makan, butuh asupan. Maka itu kita sahur itu memberikan makan untuk sel-sel yang baru tumbuh itu. Jika sering-sering tidak sahur, maka jangka panjangnya dia akan terganggu kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna berkah itu artinya dari makanan yang dimakan, yang diminum dalam sahur itu ada ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Di mana? Berkat makan dia menjadi kuat berpuasa, melakukan aktivitas apapun. Berkat puasa dia mendapat keberkahan, bisa melakukan aktivitas yang banyak, beribadah. Makanan yang dimakan mengandung keberkahan, banyak manfaat dari makan dia yang menambah dia beribadah. Sebab berkah itu ada ziyadatul khair, bertambah keberkahannya, bertambah kebaikannya. Mungkin sebab dia makan sahur tadi, kemudian dia tambah dekat kepada Allah, tambah rajin kepada Allah, beribadah. Berkat dia sahur juga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari rezeki tambah semangat, dapat rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ziyadatul khair dari sisi fisik, dari sisi dunia. Dari sisi batinnya, akhiratnya, ziyadatul khair itu keberkahan apa? Keberkahan hidup dia dipenuhi dengan keberkahan, artinya ibadah puasanya menjadi afdol dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, makna berkah itu luas sekali. Luas sekali, tapi kan ya Ustadz ya, seperti yang kita lihat realita nih, kebanyakan nih ada juga nih ya, entah mungkin saya hanya melihat sekilas, tapi kebanyakan banyak nih misalnya seperti perempuan-perempuan pada umumnya nih, yang mereka ada program yang namanya diet, jadi penurunan berat badan nih. Apakah ini merupakan sesuatu yang benar nggak sih kalau misalnya nih dia akhirnya nggak sahur nih, biar apa, biar turun berat badan dan lain sebagainya. Ini menurut pandangan Ustadz gimana nih Ustadz? Ya, gini Mbak Putri ya. Memang saya juga sering dengar ya, jadi ada orang berpuasa karena niat untuk diet, itu keliru. Seharusnya dia itu ya puasa tetap aja niat puasa, dietnya nggak usah diniatin. Maka kalau nggak niat tetap aja dietnya kan terjadi begitu. Kalau sampai karena untuk tujuan diet dia meninggalkan sahur, padahal sahur itu fadilahnya luar biasa, itu juga kekeliruan juga. Jadi justru orang yang meninggalkan sahur itu nanti malah obesitas. Karena apa? Ketika dia tidak sahur, maka tingkat laparnya lebih tinggi, nanti bukanya juga lebih banyak. Kalau dia sering kebanyakan makan, maka lambungnya akan besar, dan kalau lebih besar, maka setiap makan dia membutuhkan banyak makan karena lambungnya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan sahur, padahal fadilannya luar biasa kan Bu. Di sana ada keberkahan, berkah hidupnya, berkah rezekinya, hasil dari dia sahur digunakan buat lebih banyak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga salah satu berkahnya makan sahur Mbak Putri. Benar sekali. Ya, jadi kalau memang dia niat mau sambil diet, tinggal menunya aja yang makannya disedikitkan, jangan yang goreng-gorengan, yang santen-santen. Jadi masalah ya. Jadi masalah, jangan keliru. Jadi diet tidak perlu diniatkan, maka akan terjadi. Niatlah puasa, maka akan mendapatkan fadilah diet. Gitu Mbak Putri. Jadi nih Ustadz, ada satu pertanyaan lagi ya. Mungkin agak imbang nggak sih? Saya juga bingung nih. Katanya mana sih yang penting dulu nih, melaksanakan puasa atau mengerjakan sholat? Iya, bagus. Ini pertanyaan bagus Mbak Putri ya. Jadi ada orang itu puasa, ya, tapi nggak sholat. Iya benar itu. Begitu rajin kalau puasa, dengan sholat nggak rajin. Jadi begini, itu dilihat dari puasanya, saja sholatnya. Kan tadi sudah saya katakan bahwa sholat itu merupakan induk dari seluruh rangkaian ibadah kita. Nanti di akhirat yang pertama kali inna awalumah yuhasibu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu.
sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Fa'in sholat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus maka dia termasuk orang yang selamat dan beruntung. Wa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya itu rusak maka dia termasuk orang yang rugi dan menyesal. Artinya yang pertama kali dihisab itu sholat, yang lainnya itu tidak dihisab. Sholatnya bagus maka yang lain pun ikut bagus. Dan kalau sholatnya nggak bagus, cuma puasanya aja, ya itu kekeliruan gitu loh. Karena induknya adalah puasa, induknya adalah sholat. Sholat bukan induk dari seluruh rangkaian ibadah kita. Nah kalau begitu gampang menilainya Mbak Putri. Berarti puasanya itu nggak sungguh-sungguh. Karena kalau memang dia betul-betul imanan wahtisaban, sholatnya itu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan dihapus semua dosa-dosanya. Lah, apakah ada keimanan sedangkan dia tidak sholat? Nyambung apa enggak antara iman dengan sholat? Ketika emang dia penuh keimanan, pasti dong nggak akan meninggalkan sholat. Kok cuma puasa aja, sholatnya tidak, imannya sempurna atau tidak? Perlu dipertanyakan ini Mbak Putri. Begitu Mbak Putri ya. Nah, berarti sholatnya ada, puasanya ada tanda petik ini, begitu. Iya, tapi kan kadang kala ini gitu loh Ustadz ya. Ya udah deh, gitu kan. Nanti aja deh sholatnya, kan saya udah berpuasa nih, kan gitu ya jawabannya ya. Dan kadang kala nih misalnya dari tergantung umur juga sih, ada yang memang suka dia dengan hal-hal yang menunda-nunda nih artinya ya kan. Dan yang kedua di kalangan nih misalnya nih entah itu milenial kah ataupun seumuran dengan saya mungkin ya misalnya nih. Terus kalau mau sholat nih, terus kayak kita berpikir nih, sholat dulu sih tadi capek kali gitu kan, puasa nggak? Kan aku puasa nih, ya udah deh nggak apa-apa, mungkin nanti tertutupi lah gitu kan. Misalnya pahala tadi kan yang dikatakannya gini nih, apapun yang kita kerjakan di dalam bulan puasa akan dilipat gandakan dong ya kan. Jadi mungkin pemikiran orang kalau misalnya nggak puasa, nggak sholat pun ya nggak apa-apa, yang penting udah berpuasa gitu kan. Saya kira belum clear sekali nih jawabannya begitu. Gimana ya Ustaz? Gini Mbak Putri ya, kalau kita bicara puasa, itu semua agama puasa. Bahkan dokter-dokter aja untuk untuk menyehatkan, memberi orang untuk sehat itu aja pakai puasa. Cuma puasa yang di sini itu beda. Jadi man shoma imanan wahtisaban, itu penuh keimanan. Tendensinya adalah karena Allah semata-mata. Wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah. Udah itu saja berarti. Jadi kalau seandainya dia meninggalkan sholat, kok hanya puasa saja, saya katakan sekali lagi, imannya tidak sempurna. Kalau iman ya berarti dia harus menjalankan sholat secara sungguh-sungguh, begitu Mbak Putri ya. Oke, Bari, kesimpulan dari seluruh apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa makan sahur itu adalah sangat penting ya. Di samping penuh dengan keberkahan, juga mengandung kesehatan dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, Nabi sangat menggalakkan untuk kita makan sahur. Begitu Mbak Putri, terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak nih Ustadz. Masya Allah sekali ya, hari ini memang benar-benar mengalir sekali pembahasan kita dan sesuai nih dengan realita dan fakta ya tentunya ya. Pokoknya terima kasih Ustadz, sudah kiranya kembali lagi ke sini ya untuk pembahasan nantinya. Terima kasih Mbak Putri. Dan selalu ya Ustadz, dan semoga apapun yang dikerjakan semuanya berkah dan dalam lindungan Allah. Jadi untuk sahabat ya, dimanapun kalian berada nih, sahabat saya, sahabatnya apa nih namanya, sahabat kita semua. Saya kira dari banyaknya pembahasan hari ini sudah banyak dong ya yang diingat-ingat nih, sudah banyak yang bisa dibagikan nih buat yang lainnya tentunya. Pokoknya kalian stay terus ya, jangan pernah skip deh pokoknya ya, tonton terus nih karena banyak banget kajian-kajian menarik lainnya yang akan menjadi khazanah keilmuan untuk kita semuanya. Dalam apa? Dalam program Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.